Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi dengan renungan hari ini dengan judul Sadar dan Sensitif. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami agar kami boleh menikmatinya dan boleh belajar sesuatu dari firman yang akan sama-sama kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bahan bacaan kita hari ini terambil dari 2 Yohanes pasal yang pertama ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua 2 Yohanes ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Saudara, poin utama yang ingin diperlihatkan dari penulis yaitu kesadaran. Kesadaran artinya memperhatikan atau mengamati sesuai Injil Kristus. Yohanes ingin orang-orang menyadari ajaran sesat sehingga mereka tidak menjadi bingung atau lemah dalam iman mereka. Tetapi di zaman sekarang tidak segampang zaman dulu untuk berbicara ajaran sesat. Di dunia modern ini ada banyak pandangan yang berbeda yang dapat diterima orang-orang. Sederhananya, contoh nih ya Bapak Ibu, ketika kita menonton drama Korea, nilai-nilai yang terkandung di dalam drama itu apakah kita terima dengan mentah-mentah atau kita olah dengan kacamata Injil Kristus? Contoh drama Korea dengan judul The Glory menceritakan seorang anak SMA yang dibully dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Tubuhnya ditempel dengan setrika dan catokan yang panas oleh teman-teman sekolahnya. Mengingat perlakuan buruk yang diterimanya, ketika beranjak dewasa, dia melakukan aksi balas dendam. Melihat drama ini, satu sisi mengingatkan bahwa Yesus juga mengalami perlakuan buruk. Dia dikasari, dia diludahi, dicambuk, bahkan disalibkan. Tetapi respon Yesus adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Satu sisi yang lain, kita paham alasan mengapa dia balas dendam. Ini film The Glory. Tetapi apa yang dia perbuat tanpa sadar menenggelamkan dia hidup tanpa kebahagiaan. Dan terlebih anehnya di dalam drama itu, kalau kita melihat dengan simak, film itu memperlihatkan bahwa kalau dia bahagia, dia takut apa? Takut lupa kalau dia sedang melakukan aksi balas dendam. Nah, kira-kira apakah itu berbicara tentang kita juga? Adakah hal-hal yang mengganggu kita untuk tidak bisa lepas dari hal-hal seperti ini? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk belajar membangun kesadaran atau memiliki sensitivitas Injil untuk peka terhadap hal-hal yang tidak sesuai nilai-nilai atau hal yang berbeda dengan Injil Kristus. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini membantu kita untuk semakin sadar, semakin sensitif dengan nilai-nilai yang berbeda dengan Injil Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami peka, supaya kami sadar, supaya kami semakin sensitif dengan hal-hal yang ada di sekitar kami yang menurut berbeda dengan ajaran Engkau ya Tuhan, berbeda dengan Injil Kristus-Mu ya Tuhan. Tolong kami, limpahkan kami dengan hikmat dari Engkau Tuhan, sehingga kami boleh membedakan manakah yang
sesuai dengan Injil Kristus dan yang tidak sesuai Injil Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mohon kepada Engkau, bantulah kami setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, supaya kami juga boleh memancarkan Injil Kristus di dalam keseharian kami. Haleluya. Amin. Soli Deo Gloria.